السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan yang ke-7 dari adab para tulab, para pencari ilmu, yaitu hikmah di dalam berdakwahnya. Dia hikmah. Beliau membawakan beberapa ayat, di antaranya yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan rasa hikmah, sifat hikmah itu kepada orang yang dia kehendaki. Jadi kalau Allah tidak menghendaki, dia tidak bisa hikmah. Walaupun cerdas, jenius, hafalannya kuat, tetapi ngomongnya nggak enak didengar, kasar, ucapannya menyakitkan hati, misalnya keputusan-keputusannya tidak disukai, misalnya. Kenapa? Karena ini tidak ada hubungannya dengan kecerdasan, kejeniusan. Sebaliknya, orang yang IQ-nya tidak terlalu tinggi, biasa-biasa saja, hafalannya tidak kuat, tapi Allah berikan hikmah sehingga ucapannya enak didengar, keputusannya pas, gitu ya, ucapannya tidak sadis. Ada orang seperti itu, dan ini tidak bisa dipelajari. Istilah kita, tidak ada sekolahannya, ya. Maka dikatakan di sini, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Orang yang telah diberi hikmah oleh Allah, berarti dia telah diberi sesuatu yang sangat besar, kebaikan yang banyak sekali. Walaupun sekali lagi daya hafalnya tidak terlalu kuat, bukan termasuk orang yang jenius, badannya tidak terlalu kuat, tapi dia diberi hikmah oleh Allah, berarti dia faqad utiya khairan katsira, diberi kebaikan yang banyak. Kita lihat pemimpin-pemimpin dunia, apakah semuanya jenius, daya hafalnya luar biasa? Tidak. Ada yang biasa saja, tapi Allah berikan hikmah kepada seorang pemimpin ini. Akhirnya dia membuat keputusan-keputusan yang baik, yang bijaksana, dan seterusnya. Kemudian, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Nah, ini dia. Ajaklah manusia untuk menyembah Allah, kepada Allah, taat kepada Allah. Ini syarat dakwah. Maka tidak dikatakan dakwah yang benar kalau mengajak kepada golongannya.
madhabnya, partainya, kelompoknya, bukan dakwah namanya. Organisasinya. Yang namanya dakwah adalah ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah manusia itu untuk sholat, untuk saum, untuk ruku' sujud, untuk tawaf sa'i, untuk jihad, untuk menyembah Allah, taat kepada Allah. Itu namanya dakwah. Jangan sekali-kali mengajak manusia kepada madhabnya. Saya bermadhab Syafi'i misalnya, saya ajak orang-orang untuk masuk ke dalam madhab Syafi'i. Saya tidak sedang berdakwah. Saya punya partai Islam besar, saya ajak manusia masuk ke partai Islam saya. Saya tidak sedang berdakwah. Saya punya ormas Islam besar, saya ajak orang-orang masuk ke ormas Islam saya tidak sedang berdakwah. Berdakwah adalah mengajak manusia untuk taat kepada Allah, untuk dekat dengan Allah, untuk sholat, saum, zakat, haji, menjauhkan diri dari zina, khamar, judi, dan seterusnya. Jangan mengajak manusia kepada kelompok. Itu bukan dakwah. Walaupun di mata manusia dia da'i, maka ada istilah dari Nabi, du'atun ila abwabi jahannam. Da'i-da'i yang mengajak manusia masuk jahannam. Adakah? Ada. Kalau kita lihat hari ini, apa yang disabdakan oleh Nabi sedang kita saksikan. Ya. Da'i mengajak manusia masuk jahannam. Dia ajak manusia untuk bom bunuh diri misalnya. Jelas dia mengajak manusia masuk jahannam. Dia mengajak manusia untuk mengikuti firqah-firqah tertentu. Berarti dia mengajak manusia untuk masuk ke jahannam. Satu-satunya dakwah yang benar, yang betul-betul da'i adalah ud'u ila sabili rabbik. Mengajak manusia untuk taat kepada Allah. Nah, caranya bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ada 3 cara di sini. Yang pertama hikmah tadi. Penuh dengan hikmah. Di dalam hikmah ini tentu mengandung ilmu. Jika hikmah itu tidak ada ilmunya, ya percuma. Bukan hikmah namanya. Sopan, santun, enak didengar, lembut, tapi isinya bid'ah semua. Ya bukan hikmah namanya. Tentu hikmah ini mengandung ilmu. Yang diajarkan bid'ah, yang diajarkan syirik. Walaupun senyum, ramah, santun, ya nggak ada gunanya. Wal mau'izatil hasanati, nasihat yang baik. Kemarin sudah kita bahas bagaimana Nabi menasihati anak muda yang minta izin kepada Nabi untuk berzina. Ada seorang anak muda, mungkin masih bujangan ya, minta izin kepada Nabi untuk berzina. Berarti anak muda ini tahu apa tidak kalau zina itu haram? Tahu. Dia mengira bahwa Nabi itu seperti para pendeta, para pastor, bisa menghalalkan yang haram, bisa mengharamkan yang halal, suka-suka Nabi. Dia mengira begitu. Jadi kalau Nabi mengizinkan, berarti boleh. Dia mengira begitu. Nabi tidak mengatakan jangan, haram. Orang dia sudah tahu. Nabi mengajak dia untuk berfikir, mau'izah hasanah, nasihat yang bagus. Nabi bertanya,
Engkau masih punya ibu? Punya. Bagaimana kalau ibumu dizinai orang? Engkau punya bibi? Punya. Bagaimana kalau bibimu dizinai orang? Bagaimana seandainya nanti engkau punya putri, anak perempuan, dizinai orang? Berpikir di sini. Karena begitulah kita manusia itu perlu diingatkan. Sangat-sangat perlu diingatkan. Ketika diingatkan, astagfirullah, iya ya. Astagfirullah, iya ya. Saya nggak tahu ya tahun depan masih hidup apa tidak ya. Bagaimana saya merencanakan maksiat mau tobat tahun depan? Diingatkan oleh teman kita, nggak ada jaminan tahun depan masih hidup. Iya ya. Seperti itu kita perlu diingatkan. Yang terakhir, wajadilhum billati hiya ahsan. Jidal sering diterjemahkan dengan debat. Jadi ada, boleh. Kalau nggak boleh, tentu tidak ada ayat ini. Wajadilhum billati hiya ahsan. Jidallah. Sering orang keliru antara jidal dengan mira. Yang mutlak haram adalah mira, bukan jidal. Karena miskinnya bahasa Indonesia, kita tidak punya terjemahan lain, padanan lain kecuali debat. Jidal diartikan debat, mira diartikan debat. Padahal jidal boleh, yang haram mira. Ya, sama dengan Rabb diterjemahkan Tuhan, ilah diterjemahkan Tuhan. Padahal beda antara Rabb dengan ilah. Saking bedanya, kalau Abu Jahal, Abu Lahab diajak mengucapkan satu-satunya Rabb adalah Allah, Abu Jahal, Abu Lahab mau mengatakan. Tapi kalau satu-satunya ilah adalah Allah, Abu Jahal, Abu Lahab tidak mau. Bagi Abu Jahal, Abu Lahab, ilah bukan cuma Allah, tapi ada Lata, ada Uzza, ada Hubal, ada Manat. Adapun Rabb, pencipta jagat raya alam semesta, satu-satunya yang menurunkan hujan, satu-satunya yang memberikan rezeki, satu-satunya yang menghidupkan, mematikan, hanya Allah. Abu Jahal, Abu Lahab terima. Berarti kan beda jauh antara Rabb dengan ilah. Tapi dalam bahasa kita sama-sama diterjemahkan dengan Tuhan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, Tuhan seluruh alam. La ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Sama kan? Padahal antara ilah dengan Rabb beda jauh. Nah, begitu pula jidal dengan mira. Jidal boleh. Kalau tidak boleh, tidak mungkin ada ayat ini. Masa Allah memerintahkan sesuatu yang haram? Yang tidak boleh, apa tadi? Mira. Mira itu debat, tapi tujuan utamanya adalah menang. Apapun yang terjadi, saya harus mengalahkan dia. Seperti yang sedang kita saksikan, yaitu mira. Jadi tujuannya betul-betul menang, apapun yang terjadi. Beda dengan jidal. Kalau jidal itu bawa dalil, bawa argumen, bisa menang, bisa kalah. Ya mungkin lebih tepat diterjemahkan dengan diskusi misalnya. Billati hiya ahsan, dengan cara yang ahsan. Bukan cuman hasan, ini ahsan, isim tafdil. An kabir akbar, sogir asgar, besar lebih besar, kecil lebih kecil. Ini hasan, baik. Ini ahsan, lebih baik lagi. Maka tidak boleh ada cacian, makian. Itu.
tidak pernah Rasul dan para sahabat, para nabi, para rasul mencela, menghina Tuhan-Tuhan selain Allah, dan memang dilarang kan? La tasubbul ladina, jangan kalian mencaci maki orang-orang sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Misalnya ada dewa apa, ada kita caci maki, jangan. Beda dengan hujjah, seperti apa yang kalian sembah itu, seandainya ini patung-patung ya, seandainya ada lalat yang hinggap di hidungnya, dia tidak bisa mengusir. Ini kan kenyataan, hujjah, bukan cacian, bukan makian, bukan hujatan. Dan di dalam jidal ini jangan takalluf, harus tetap yakin bahwa yang bisa memberikan hidayah kepada dia, yang bisa menyadarkan dia, hanya Allah Rabbul Alamin. Bukan argumen kita, bukan dalil dari kita. Artinya walaupun 1000 dalil kita paparkan, tapi dia tidak diberi hidayah oleh Allah, ya nggak mungkin bisa terima. Walaupun kita ya sekedarnya saja, mungkin 1-2 dalil, bahkan cuma 1 dalil, tapi kalau Allah memang berkenan memberikan hidayah kepada orang itu, dia terima. Oleh karena itu nggak usah takalluf, sampaikan sudah. Jangan ada target, dia harus sadar, dia harus terima, dia harus kembali kepada kebenaran. Ya pintar siapa? Kita apa Rasulullah? Kita apa Nabi Nuh? Nabi Nuh tidak sanggup meyakinkan anaknya Kan'an. Nabi Ibrahim tidak sanggup meyakinkan ayahnya. Nabi Lut tidak sanggup meyakinkan istrinya. Bahkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam tidak sanggup meyakinkan paman-pamannya. Apa iya kita katakan mereka itu kurang fasih, kurang hebat hujahnya? Kufurin. Yang paling fasih, manusia yang paling fasih lisannya, bahasanya, para nabi, para rasul, wabil khusus Nabi Muhammad SAW. Kenyataan paman-pamannya kafir, apalagi kita. Beliau memberikan contoh. Ada contoh. Ini contoh ini pada diri Nabi alaihi salatu wassalam. Ja'a a'rabiyyun fabala fi jihatin minal masjid. Ada seorang Arab Badui. Antum tahu siapa Arab Badui ya? Jauh dari perkotaan, jauh dari pendidikan, hidup di kampung, pedesaan, jauh dari rasa malu. Oleh karena itu kalau ada orang Badui datang kepada Nabi tanpa malu-malu, nanya ini, nanya itu, nanya ini, nanya itu, para sahabat senang. Kenapa? Karena merasa terwakili. Para sahabat itu orang-orang yang sangat segan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Mau nanya begini takut, mau nanya begini malu, mau nanya begini sungkan. Nah, orang Arab Badui nggak ada sungkan-sungkan, nggak ada malu-malu. Maka datang pada Nabi, nanya ini, nanya itu, nanya ini. Sahabat dengerin, merasa terwakili. Inilah adab para sahabat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, di sini ada orang Arab Badui kencing. Kencing di mana? Di pojok masjid, di dalam masjid. Faqama ilaihi sahabatu yazjarunahu. Para sahabat langsung buru-buru datang untuk menghentikannya. Ditahan oleh Nabi. Yang ditahan para sahabat, bukan si Arab Badui. Ya. Dengan mengatakan jangan putuskan kencing.
Falamma qada baulahu da'ahu an-nabiy alaihi salatu wassalam. Setelah selesai kencing, baru dipanggil oleh Nabi alaihi salatu wassalam, tanpa bentakan, tanpa cacian, tanpa makian. Coba antum lihat ada orang kencing di masjid, ya. Kalau kita yang lihat barangkali habis dia. Ya mungkin bukan cuma cacian makian, kita tabokin dia. Lihat Nabi alaihi salatu wassalam tanpa cacian, tanpa makian, apalagi menyakiti fisiknya. Nabi mengatakan, inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul wal qadar. Masjid ini tidak boleh ada kotoran, ada qadar, ada kencing. Innama hiya li dzikrillah. Masjid ini tempat zikrullah, zikir kepada Allah, mengingat Allah, salat, baca Al-Quran. Kaget si Arab Badui ini, dikiranya mau dimarahin sebagaimana para sahabat, ya. Maka luar biasa langsung timbul rasa cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam, langsung berdoa. Si Arab Badui ini berdoa, Muslim dia, sudah masuk Islam. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, yang lain jangan. Cukup aku dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati, yang lain jangan. Ya, namanya Arab Badui. Ya. Ini pun dinasihati oleh Nabi alaihi salatu wassalam, jangan engkau menyempitkan yang luas. Rahmat Allah luas sekali, wasi'at kulla syai', meliputi segala sesuatu. Tidak ada tempat tidak ada manusia hari ini yang tidak mendapat rahmat Allah. Yahudi yang sedang berbuat kurang ajar luar biasa, membantai kaum muslimin, anak-anak wanita tanpa malu-malunya. Apakah Yahudi mendapatkan rahmat Allah? Ya. Kalau mereka tidak mendapatkan rahmat Allah, nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa tidur, nggak bisa nelon seteguk air. Ya. Mereka bisa makan, bisa minum, bisa tidur nyenyak, bisa ketawa dan seterusnya. Itu adalah rahmat Allah. Wasi'at kulla syai'. Ya. Masih ingat tempat di mana di situ tidak ada rahmat Allah sedikit pun? Neraka. Neraka itulah tempat di mana tidak ada rahmat Allah. Maka nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak ada istirahat dari siksaan, nggak ada senyum sedikit pun. Yang ada adalah meratap, merintih, sakit, dan itu seterusnya tanpa istirahat. Waliyadzubillah. Kisah lain, Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Muawiyah bin Hakam As-Sulami, dia yang pernah menampar budaknya yang perempuan. Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Tapi di sini lain, kisah lain. Saat dia baru saja masuk Islam, baina ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id atasa rajulun minal qaum. Ketika aku salat bersama Nabi alaihi salatu wassalam, tiba-tiba salah satu jamaah ada yang bersin mengucapkan alhamdulillah, ya. Dan itu boleh. Yang tidak boleh yang dia lakukan apa? Dia mengucapkan yarhamukallah. Dia mengucapkan yarhamukallah.
Dia tahu ini dari Nabi, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, tapi dia tidak tahu kalau ketika salat tidak boleh ada ucapan kecuali zikir wirid yang ada di dalam salat. Ya. Faramanil qaumu bi absarihim. Ini penuturan dia langsung ya. Begitu aku mengucapkan yarhamukallah, orang-orang melihat aku, ngelirik aku, lagi sholat itu. Fakultu, aku mengatakan, ya, ngomong. Wa thukla ummaya, agak sulit menerjemahkan ini. Terputus ibu, maksudnya ya kata-kata umpatan seperti bahasa kita ya, sialan atau apa ya. Ma sya'nukum tanduruna ilayya, kenapa kalian melihat aku, kenapa kalian melototi aku? Dia tidak tahu kalau sholat itu tidak boleh ngomong. Dan dari sini keluar hukum bahwa orang yang tidak tahu tentang sebuah kesalahan lalu dia melakukan kesalahan itu, maka tidak berdosa, tidak ada hukuman, tidak ada kifarah. Gitu ya. Misalnya ada orang, tapi dia nggak tahu ya, kalau itu salah dia nggak tahu. Kalau mencuri, membunuh, mustahil. Ada orang nggak tahu kalau mencuri itu salah, saya kira kan nggak ada kan. Maka orang mencuri ya potong tangan. Nggak mungkin ditanya, kamu tahu nggak kalau mencuri itu nggak boleh? Nah, semua orang tahu lah, mencuri itu pasti nggak boleh. Makanya dia diam-diam kan mencuri, termasuk membunuh. Gitu. Contohnya misalnya jima di siang hari di bulan Ramadan saat dia berpuasa. Ya. Dia tidak tahu kalau itu tidak boleh misalnya. Dia tidak tahu kalau itu nggak boleh. Dia lakukan, ya nggak ada dosa, nggak ada kifarat, nggak ada hukuman. Loh, bukankah sahabat yang datang kepada Nabi itu dia nggak tahu hukumannya? Bukan nggak tahu kalau itu nggak boleh. Dalilnya mana? Celaka ya Rasul. Kan dia datang kepada Nabi mengatakan celaka ya Rasul, aku celaka ya Rasul. Berarti kan dia tahu kalau jima di siang hari di bulan Ramadan saat berpuasa itu nggak boleh, membatalkan puasa dan seterusnya. Dia tahu, dia nekat, maka ada hukumannya. Kalau tidak tahu, tidak. Ini salah satu dalilnya. Kan setelah kejadian ini, setelah salam, Nabi tidak menyuruh Arab Badui ini mengulang sholatnya. Kan batal kan? Masuk sholat ngomong. Ya. Ini dalam sholat. Ma sya'nukum tanduruna ilayya. Kenapa kalian melototi aku, memperhatikan aku? Gitu. Faja'alu yadribuna bi aydihim ala afkhadihim. Maka para sahabat menepukkan tangannya ke paha mereka, memberikan isyarat supaya diam. Gitu. Falamma ra'aituhum yusammitunani lakinni sakattu. Ketika aku faham bahwa mereka menyuruh aku diam, maka aku diam. Gitu ya. Sekali lagi, ini dalil yang sangat kuat yang menyatakan bahwa jika orang tidak tahu tentang sebuah kesalahan lalu dia melakukan kesalahan itu, dikira itu tidak salah, maka tidak ada dosa, tidak ada kifarat, tidak ada hukuman. Ya.
Ya, ambil contoh yang mudah, misalnya ada orang baru masuk Islam karena memang dia betul-betul lingkungannya kafir, dan orang kafir biasa minum memabukkan, khamar, ini hal yang biasa. Nah, setelah masuk Islam dia minum, nggak tahu, maka tidak dosa, tidak ada kifarat, ya, tidak ada hukuman. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala selesai salat, ini masih penuturan dia ya, bi abi huwa wa ummi, demi ayahku, demi ibuku, demi dia. Ini bukan sumpah ya, tapi sering diterjemahkan dengan demi, padahal demi dalam bahasa Indonesia itu sumpah ya. Ini agak sulit juga, harus dijelaskan bahwa ini bukan sumpah, kan haram dan dosa besar bersumpah atas nama selain Allah. Bersumpah itu harus demi Allah. Jika kita bersumpah keluar dari mulut kita demi langit, demi bumi, haram, syirik. Bersumpah harus demi Allah. Nah, ini bukan sumpah, tapi pakai bi ya, lafaz sumpah. Ini agak sulit menerjemahkannya. Ma ra'aitu mu'alliman ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Demi Allah, aku belum pernah melihat, menyaksikan pendidik yang lebih bijaksana dari Rasulullah SAW, yang lebih sabar dari Nabi SAW, yang mengira selesai salam akan dijewer, akan ditabok, akan diomelin, dicaci maki. Dia mengira seperti itu, tapi Nabi tidak. Tidak ada cacian, tidak ada makian, apalagi nabok ya. Fa wallahi ma qaharani wala darabani wala syatamani. Tidak memukul aku, tidak mencaci maki aku, tidak membentak aku. Faqal, dengan santun, dengan sabar beliau mengatakan, inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Dalam salat ini tidak boleh ada ucapan manusia. Artinya tidak boleh ada perbincangan, tidak boleh ada kata-kata. Isinya hanya zikir. Innama huwa tasbihu wa takbiru wa qiraatul Qur'an. Tasbih, takbir, tahlil, pembacaan Al-Quran, isinya cuma itu, nggak boleh ada perbincangan. Oleh karena itu, ketika ada kebutuhan saat kita sholat, boleh dengan isyarat, boleh dengan isyarat. Nabi pernah menyuruh para sahabat untuk sholat sambil duduk. Saat beliau mengimami sholat sambil duduk karena terkilir, kaki beliau terkilir, sepertinya setelah beliau terjatuh bersama Sofia saat naik untanya tiba-tiba mengamuk. Setelah itu beberapa kali sholat beliau mengimami sambil duduk. Awalnya para sahabat yang menjadi makmum berdiri. Nabi sambil sholat itu memberikan isyarat kepada para sahabat untuk duduk. Berarti menyuruh, memberikan isyarat ketika sholat boleh. Yang tidak boleh berbicara, termasuk menjawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kan? Tidak boleh. Tidak boleh. Maka jika kita sedang sholat lalu ada yang memberikan salam, maka jawablah dengan isyarat tangan. Dengan isyarat tangan. Tidak dengan jawaban waalaikumsalam.
Dan banyak riwayat di mana Rasul dan para sahabat salat dan di situ ada perintah. Ada perintah, tapi tetap tidak dengan suara. Bahkan ketika kita mengingatkan imam saat imam lupa mestinya atahiyat awal kok berdiri, misalnya ya, maka tetap tidak boleh dengan perbincangan, tapi dengan tasbih. Subhanallah. Perempuan boleh mengingatkan dengan suara tepukan. Wa min huna najidu anna ad-da'wata ila Allah yajibu an takuna bil hikmati kama amara Allah. Dari sini kita tahu bahwa dakwah ila Allah, mengajak manusia kepada kebaikan yang luar biasa. Tidak ada kalimat yang lebih baik dari kalimat mari kita sembah Allah, mari kita salat, mari kita jauhi maksiat. Ini ucapan terbaik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada ucapan yang lebih baik dibanding dengan ucapan mari kita sembah Allah satu-satunya. Itu pun harus sopan, harus santun, harus baik. Jangan ada cacian, makian, hujatan. Ya. Contoh lagi, beliau memberikan banyak contoh di sini, semuanya menyangkut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabi alaihi salatu wassalam ra'a rajulan wa fi yadihi khatamu dhahab. Nabi melihat seorang laki-laki yang di jarinya ada cincin emas. Cincin emas. Halal apa haram? Haram bagi laki-laki, halal bagi perempuan, walaupun ada sedikit khilaf. Wa khatamuz zahab haramun ar-rijal. Cincin emas, bukan cuma cincin ya, semua yang emas tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Emas dan sutra dihalalkan untuk umatku yang perempuan, diharamkan untuk umatku yang laki-laki. Tahulah kita dari sini, Allah dan Rasulnya tahu fitrah wanita, tahu fitrah wanita, maka dihalalkan. Suka keindahan, emas itu indah, sutra itu indah, dihalalkan, silahkan. Maka Allah dan Rasulnya tidak melarang wanita-wanita itu punya perhiasan, berhias, tidak dilarang. Maka gulu dan keliru ketika ada orang melarang wanita berhias. Wanita berhias tidak haram. Bahkan antum masih ingat Salman Al-Farisi datang ke saudaranya Abu Darda, saudara dipersaudarakan ya, Muhajirin dan Ansor. Melihat Ummu Darda, istrinya Abu Darda, tidak berdandan. Heran Salman, engkau wanita apaan ini? Ini menunjukkan bahwa kebiasaan para sahabiah itu berdandan. Karena berdandan tidak haram. Dan ada kalimat, wanita yang sedang dalam masa idah dilarang, tidak boleh berdandan. Misalnya ditinggal mati oleh suaminya atau cerai ya, masa idah lah, tidak boleh berdandan. Ini menunjukkan kalau di luar masa idah boleh berdandan. Ini fitrah wanita, Islam tidak melarang.
Nah, fitrah wanita ini jangan diambil oleh laki-laki. Maka yang wanita boleh pakai sutra, pakai emas, laki-laki tidak boleh. Perempuan berdandan wajar, laki-laki berdandan ya tidak wajar, ya. Fanaza'ahu an-nabiy alaihi salatu wassalam min yadihi. Nabi ini kita bandingkan ya, antara sesuatu hal yang haram, yang merupakan hukumnya haram. Fanaza'ahu an-nabiy alaihi salatu wassalam min yadihi. Nabi langsung ambil itu cincinnya dari tangannya, dari jarinya, warama bihi, dilempar oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wa qala ya'madu ahadukum ila jamratin min narin. Ada salah seorang dari kalian mengambil jamrah, mengambil bara api dari neraka, fayadauha fi yadihi. Dia taruh, dia letakkan di tangannya. Itu bara api dari neraka itu. Walamma insarafa an-nabiy alaihi salatu wassalam qila lirrajul. Ketika Nabi sudah pergi, ada orang yang menasihati si rajul ini, si laki-laki ini yang punya cincin emas itu. Khudh khatamaka intafi' bihi. Ambil kembali cincin, ambil manfaatnya, dijual misalnya, atau buat istrimu misalnya, ya. Dia mengatakan, wallahi demi Allah, la akhudhu khataman tarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa ya. Bagaimana kebesaran Nabi itu di hati para sahabat, ya. Dia mengatakan, wallahi demi Allah, aku tidak mau mengambil apa yang sudah dilempar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saking besarnya Nabi. Padahal nggak apa-apa kan, boleh-boleh saja, asal jangan dipakai. Kan Umar juga pernah diberi emas atau sutra ya, oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu Umar bertanya, ya Rasul, bukankah aku haram memakai ini? Kata Nabi, buat istrimu, anak perempuan, gitu. Jadi laki-laki memiliki emas boleh, yang tidak boleh memakai cincin emas. Di sini ada kaidah likulli maqamin maqam. Setiap makom, keadaan, derajat itu ada maqam, ada ucapan, ada perlakuan yang berbeda. Kan beda sekali antara perlakuan Nabi kepada Badui yang kencing di masjid, ya, terhadap Muawiyah bin Hakam As-Sulami yang baru saja masuk Islam. Apa tadi? Ngomong saat sholat, ya, begitu lembutnya Nabi, ya. Untuk yang ini dilempar, ya. Kenapa? Beda. Jadi perlakuan seorang dai, seorang guru kepada muridnya berbeda. Guru itu mestinya tahu keadaan muridnya. Yang ini cerdas, jenius, yang ini menghafal surat pendek saja lama, ya tentu jangan disamakan. Perlakuannya jangan disamakan. Nah, banyak dari kita para orang tua ingin menyamakan, ya. Bahkan akhirnya membandingkan, tiru kakak kamu tuh ranking pertama terus, kemudian begini-begini, ya. Padahal beda kemampuannya, jangan disamakan. Alhamdulillah anak pertama cerdas, ranking pertama,
anak ketiga ini beda. Ya jangan kita samakan. Jangan paksa anak kita untuk bisa. Gitu ya. Anak pertama nangis-nangis minta masuk pesantren. Anak kedua nggak mau. Jangan dipaksa. Banyak yang dipaksa, akhirnya terpaksa masuk pesantren, akhirnya nakal, akhirnya bikin ulah, keluar dari pesantren, kadang malah sholat berjamaah saja susah, kadang sholat saja susah, merasa terpaksa. Pesantren betul salah satu cara untuk membuat anak-anak kita baik, soleh, soleha, tapi bukan satu-satunya cara. Apalagi kita tahu kan, di dalam pesantren ya tidak sedikit yang tidak baik, istilah kita bawa virus, akhirnya menularkan ke yang lain. Maka jangan kita buru-buru menyimpulkan pokoknya kalau pesantren pasti baik. Bisa baik, bisa tidak, tergantung anaknya. Wa hakadha yanbaghi likulli man yad'u ila Allah ay yunzila al-umura manazilaha. Maka wajib bagi setiap orang yang mengajak manusia untuk taat kepada Allah, dai, untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya, untuk menempatkan seseorang di tempat mereka masing-masing. Antum masih ingat bagaimana perlakuan Nabi terhadap beberapa orang, enggak sampai 10 orang ya, anak-anak muda yang baru beberapa hari di Madinah, datang dari jauh, masuk Islam Madinah, berbaiat, baca syahadat di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Baru beberapa hari Nabi melihat ada sesuatu. Nabi langsung mengatakan, pulanglah kalian, pulanglah kalian. Nanti setelah pulang begini. Dikasih tahu bagaimana mengawali sholat berjamaah dan seterusnya. Begitu disuruh pulang, senang sekali mereka, girang sekali. Mereka pikir kalau masuk Islam harus tinggal di Madinah. Terlihat mereka begitu kangen, rindu dengan kampung halaman. Mungkin masih remaja ya, rindu dengan ayahnya, ibunya, saudaranya, teman-temannya. Disuruh pulang, senang sekali ya, disuruh pulang. Nah, bagaimana perlakuan Nabi terhadap Abu Hurairah? Sama-sama datang ke Madinah untuk masuk Islam. Enggak ada sedikit pun perintah Nabi kepada Abu Hurairah untuk pulang. Padahal Abu Hurairah sering pingsan. Pingsan karena apa? Lapar. Karena tidak punya kerjaan, tidak punya penghasilan. Padahal Abu Hurairah di sukunya, suku Daus di Yaman sana, kaya. Tapi kita tahu sendiri bahwa kekayaan di hari itu kan tidak mudah dibawa, tidak seperti hari ini, ya kan? Ya rumah harus ditinggalkan, gitu kan? Pekarangan harus ditinggalkan. Kenapa? Karena Nabi tahu siapa Abu Hurairah. Istilah kita tahan banting. Beda dengan anak-anak muda remaja tadi, disuruh pulang oleh Nabi SAW. Abu Hurairah tidak. Inilah cara Nabi membedakan yang satu dengan yang lain. Maka kita sebagai guru, sebagai orang tua, jangan menyamakan. Ya. Maka alangkah baiknya kalau sekolah-sekolah itu dibedakan, gitu ya, antara anak-anak yang pintar, cerdas, yang biasa-biasa saja. Kalau disamakan, kasihan. Ya. Apalagi yang berkebutuhan khusus, sangat kasihan kalau dicampurkan.
wa alla yaj'alan nasa ala haddin sawa, jangan menjadikan manusia itu di satu derajat, di level yang sama. Wal maqsudu husulul manfaati, demi apa? Demi agar tercapai manfaat itu. Wallahu. Ya, itu saja. Ada